Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kesehatan kalian? Di rumah saja atau di luar saja? Di luar ataupun di dalam, semoga selalu sehat-sehat saja. Jangan lupa untuk selalu mengedepankan protokol kesehatan, karena ada ikhtiar akan selalu ada hasil. Kali ini kita akan bernostalgia lagi ke zaman 90-an setelah kemarin kita membahas film Leon the Professional. Masih berhubungan dengan film berbau kriminal di tahun 90-an, film action yang pernah booming pada zaman itu dan digandrungi para bapak-bapak kece, membuat saya bernafsu untuk mengulas alur ceritanya. Buat yang tidak sabaran, kita langsung saja. Film ini memiliki durasi tayang kurang lebih 1 jam 55 menit. Dibintangi oleh Nicolas Cage dan John Malkovich, bintang Hollywood yang tenar pada masanya di tahun 90-an hingga 2000-an. Dirilis perdana pada tahun 1997 dan film garapan sutradara Simon West ini memiliki rating yang lumayan bagus di IMDb, yaitu 6,9, berjudul Con Air. Karena film ini dikisahkan seorang prajurit tentara, saya tak mau berlama-lama lagi. Tegakkan badan, lancang kanan, hadap ke layar dan siap laksanakan. Aku tahu perasaanmu, tapi tiada maksud dalam hatiku untuk memutuskan. Di scene pembuka kita diperlihatkan peperangan anggota tentara, khususnya yaitu tim Rangers, di mana dikisahkan di setiap misinya mereka selalu berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Dan tiba hari di mana waktu pulang untuk para pasukan. Para komandan pun mengadakan upacara sambutan kedatangan mereka, dan cerita kita mulai. Setelah acara sambutan selesai, Cameron Poe yang diperankan oleh Nicolas Cage langsung pulang dan menemui istrinya. Di tengah mereka saling berpelukan, seorang laki-laki kepo menegur mereka dengan mengucapkan kata-kata yang sempat menyinggung Cameron. Seketika ingin marah, namun istrinya menenangkan dengan mengatakan bahwa prajurit yang sudah dewasa tidak akan melakukan kesalahan. Ia pun menuruti kata-kata istrinya. Adegan berlanjut ke parkiran mobil, di mana Cameron dan istrinya bersiap memasuki mobil untuk pulang ke rumah. Namun 3 orang laki-laki kepo tadi mengikutinya hingga ke parkiran. Mereka pun kembali mengucapkan kata-kata yang menyinggung Cameron, dan perkelahian akhirnya terjadi. Dengan panik, istri Cameron Poe berlari dan berteriak meminta tolong. Seketika teman mereka datang ingin membantu. Perkelahian pun selesai dan salah satu dari mereka harus terbunuh dengan pukulan Cameron. Keesokan harinya Cameron Poe diadili di pengadilan militer dan dinyatakan bersalah. Meski dianggap untuk membela diri, namun pengadilan menganggap menghilangkan nyawa tetap akan terkena hukuman 7 tahun penjara. Dengan berat hati, Cameron Poe dan istrinya menerima keputusan hakim, di mana pada waktu itu sang istri sedang hamil. Namun tidak terlepas di mana karakter seorang Cameron Poe di film ini memang pasukan yang disiplin, taat komandan dan tidak suka ABS, asal bosnya. Cameron pun dimasukkan ke penjara federal, di mana di situ adalah penjara khusus untuk para kriminal-kriminal yang mempunyai kasus yang besar. Hari-hari pun dilaluinya. Di dalam penjara, Cameron mempunyai kebiasaan baru, yaitu menulis surat untuk sang istri, menyatakan dia bersalah dan meminta maaf. Apalagi tak bisa menghadiri kelahiran anaknya dan tak diizinkan untuk dijenguk oleh siapapun. Sang istri hanya bisa mengirim surat, mengirim makanan, dan mengirim foto putri Cameron. Di dalam penjara, Cameron bersahabat dengan narapidana bernama Baby O, di mana mereka berada dalam sel yang sama. Terkadang Cameron membagi makanan yang dikirimkan oleh istrinya dan memperlihatkan foto putrinya. Di dalam penjara, hari-hari Cameron berlanjut dengan menerima surat yang ditulis langsung oleh anaknya, yang membuat Cameron selalu tersenyum di dalam penjara ketika membacanya. Mereka berdua pun saling membalas surat untuk merasa lebih dekat. Ketika sang anak berulang tahun, Cameron dikirimi boneka. Di dalam penjara pun menjadi perbincangan antara Cameron dan sahabatnya Baby O. Cameron mengatakan bahwa ia akan membawa boneka itu kembali ke anaknya ketika dia bebas. Beberapa saat kemudian, Cameron mendapat surat bebas yang dibacakan oleh Baby O. Cameron merasa senang dan sedih karena sahabatnya akan dipindahkan ke sel baru dan khawatir akan keadaan Baby O di penjara baru tersebut, dikarenakan sahabatnya itu memiliki penyakit diabetes yang terkadang datang tiba-tiba. Namun Baby O dengan tenang menjawab, "Tuhanlah yang akan menjagaku." Mereka pun saling berpelukan. Adegan selanjutnya, masa hukuman Cameron berakhir dan sahabatnya Baby O akan dipindahkan ke penjara lain bersama beberapa tahanan lainnya menggunakan pesawat khusus.
di mana pesawat itu dirancang untuk tahanan yang terkena hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Kemudian, beberapa pasukan diturunkan untuk mengamankan pemindahan para tahanan dari mobil menuju ke pesawat. Terlihat agen Vince Larkin dan agen FBI lainnya mempelajari profil para tahanan dari monitor dan menyebutkan kasus mereka masing-masing. Tahanan pertama ada William Bedford, kasus membunuh istri dan banyak lainnya. Dia dijuluki si pembunuh massal. Selanjutnya, ada Nathan Jones, pasukan gerilya kulit hitam yang melakukan pemboman di pertemuan Asosiasi Nasional USA. Napi selanjutnya ada Cyrus Grissom, membunuh, mencuri, memperkosa, memeras, menculik, bahkan membunuh 11 napi di dalam penjara. Dia dijuluki dengan nama si Virus. Dan selanjutnya ada Pinball Faker, penyalur narkoba dan perampok. Rombongan napi yang berisi Cameron pun tiba dan langsung diturunkan. Di tengah perbincangan, para agen FBI dan yang lainnya melihat Cameron dan langsung menanyakan kasusnya. Agen Vince Larkin pun menjawab bahwa dia dibebaskan bersyarat. Cameron hanya menumpang untuk turun di pendaratan pertama, yaitu Carson City. Satu persatu para napi dipindai sebelum dinaikkan ke pesawat. Sebelum pesawat berangkat, agen Duncan mengirim satu anggotanya bernama Billy untuk menyamar sebagai napi dan ditugaskan untuk mengamankan pemindahan napi. Namun nantinya akan menjadi korban pertama yang ditembak oleh William di pesawat. Ketika sudah berkumpul di dalam pesawat, mereka ditempatkan sesuai dengan kasus masing-masing. William Nathan Cyrus merupakan penjahat yang berbahaya, maka petugas menempatkannya terpisah menggunakan sel untuk mencegahnya bisa melarikan diri. Pesawat pun lepas landas dan aksi mereka bertiga dimulai. William, Nathan, dan Cyrus melepaskan borgol menggunakan jarum yang disisipkan di balik kulit tangan mereka. Sedangkan Pinball mengeluarkan cairan dari tenggorokan dan membakar napi yang berada di sebelahnya. Tujuan itu untuk mengalihkan dan membuat para petugas sipir menjadi panik. Ketika para petugas panik dan mencoba memadamkan api yang membesar, Pinball dengan diam mengambil kunci yang diselipkan di celana Officer Bishop. Setelah mengambil kunci, Pinball langsung membuka pintu sel William dan Cyrus. Setelah mereka bertiga keluar, kekacauan pun terjadi dan menguasai pesawat penarik. Para ofisir ditahan, bahkan sebagian dibunuh oleh mereka. Napi yang lain dilepaskan dengan syarat harus bekerja sama. Namun agen SWAT tersebut melakukan kesalahan, mengancam para napi pada waktu yang tidak tepat. Cameron mencoba memberi kode namun ia mengabaikan dan mengatakan identitasnya, bahwa ia adalah agen yang menyamar. Akhirnya dia menjadi korban pertama yang ditembak di dalam pesawat. Sebelum mendarat di Carson City, William dan napi lainnya merencanakan beberapa napi yang akan diturunkan dari pesawat dengan wajah dan mulut ditutupi, agar para polisi yang menunggu di Carson City tidak curiga. Baby O pun menyarankan Cameron untuk ikut dari salah satu napi tersebut. Namun Cameron menolak, memikirkan mereka berdua, yaitu Baby O dan Officer Bishop yang sedang disandera. Terlebih Baby O memiliki penyakit diabetes yang terkadang datang tiba-tiba dan membuat tubuhnya menjadi lumpuh. Cameron pun memiliki rencana lain, namun Baby O berkata ke Cameron, "Berhentilah bersikap seperti pasukan Rangers. Putri dan istrimu menunggu kebebasanmu." Namun Cameron tetap memilih berada di dalam pesawat bersama mereka. Berpindah ke lokasi penjara, William dan lainnya ditempatkan. Para ofisir menemukan keanehan dan langsung memanggil agen Vincent dan memperlihatkan keanehan tersebut. Para ofisir menemukan beberapa kertas bergambar pesawat dan tulisan. Ketika agen Vincent menyatukannya, terlihat sebuah kode tulisan. Agen Vincent pun langsung paham dan menyuruh para ofisir untuk tidak menyentuh apapun sebelum dia datang. Namun ofisir tersebut mengabaikan dan membuka sebuah kotak. Ternyata berisi sebuah bom dan langsung meledak. Adegan selanjutnya, para napi yang sudah ditutupi mulut dan wajahnya pun mulai diturunkan. Cameron yang mempunyai rencana menempelkan sebuah alat perekam rahasia milik agen Billy yang sudah terbunuh ke bapak ofisir yang dijadikan sebagai tahanan gadungan. Ketika sudah diturunkan, Nathan mengenakan pakaian ofisir menyamar sebagai petugas dan mengatakan ke petugas lain di bandara Carson City bahwa mereka sengaja menutup wajah, mulut agar mereka tidak melawan dan banyak bicara. Tahanan yang lain pun dinaikkan dan ternyata salah satu tahanan baru itu bisa menerbangkan pesawat bernama Swam King. Setelah berada di dalam pesawat, Swam yang bisa menerbangkan pesawat langsung masuk ke ruangan pilot dan mencabut GPS, lalu meminta bantuan ke Pinball untuk memindahkannya ke pesawat lain. Pinball turun dari pesawat dan langsung memindahkan ke pesawat komersil. Di waktu bersamaan, petugas kepolisian langsung memasukkan para napi ke dalam mobil.
Namun satu anggota kepolisian melihat sebuah alat rekaman terjatuh. Itu adalah alat rekaman yang diselipkan Cameron sebelum menurunkan peopsir yang dijadikan napi gadungan. Pihak kepolisian pun mengetahuinya dan langsung menyerang pesawat tersebut. Cyrus dan napi lainnya pun dengan cepat menerbangkan pesawat. Pinball menyadari hal tersebut langsung berlari mengejar dan mencoba untuk naik. Namun sayang, Pinball terlebih dulu tertabrak ban pesawat yang nantinya akan membuat ban pesawat tidak bisa dinaikkan dengan baik, dikarenakan mayat Pinball terjepit oleh ban pesawat. Ketika pesawat sudah terbang tinggi, Swain yang menjadi pilot pesawat Conair menemukan kesalahan pada penggerak otomatis ban dan memberitahukannya ke Cyrus. Cyrus pun menyuruh Nathan untuk turun memeriksa. Ketika ingin turun, Nathan menyuruh Cameron untuk ikut memeriksa. Setelah berada di bawah, mereka berdua menemukan mayat Pinball yang terjepit oleh ban pesawat. Saat Nathan sedang memeriksa barang-barang bawaan napi, Cameron mengambil kesempatan untuk menulis pesan untuk agen Vincent di baju Pinball sebelum dibuang ke bawah. Berpindah ke darat, di mana agen Vincent mencoba mencari tahu penyebab Cameron tidak ikut turun dengan napi lain sewaktu pesawat Conair mendarat di Carson City. Malah menyelipkan alat perekam ke badan opsir yang dijadikan napi gadungan oleh Cyrus. Istri Cameron menjawab kalau dia pun tidak tahu. Tak lama berselang, agen Vincent mendapat panggilan telepon dan dikabarkan oleh kepolisian lain bahwa mereka menemukan mayat yang jatuh dari langit bertuliskan nama Vincent dan sebuah nama bandara Lerner. Dengan cepat, agen Vincent langsung berangkat menggunakan mobil agen lainnya. Sementara di lain tempat, agen Duncan dan atasan agen Vincent mencoba mengejar pesawat sesuai dengan lokasi GPS berada. Dan ternyata, ketika mereka sudah mendekati, menyadari bahwa yang mereka kejar adalah pesawat komersil untuk liburan. Mereka pun berbalik menuju bandara Lerner sesuai dengan arahan agen Vincent sebelumnya. Kita lanjut, karena William masih penasaran dengan kebenaran masa tahanan Cameron, dia pun ke kabin bawah untuk melihat barang-barang Cameron. Dia pun menemukan surat pernyataan bebas milik Cameron, dan secara bersamaan Cameron pun muncul, lalu terjadilah perkelahian, dan William harus mati tertusuk patahan pipa hidrolik. Kembali ke agen Vince Larkin, di mana ia sudah tiba duluan di bandara Lerner dan langsung memeriksa keadaan. Ketika di ruangan kontrol pendaratan pesawat, ia menemukan mayat yang sudah terbunuh dan pesawat Conair pun mendarat dengan cara yang tidak bagus, yang hampir saja menabrak tangki penyimpanan bahan bakar. Setelah turun dari pesawat, para napi lain berlarian karena merasakan kebebasan. Nathan yang turun terlebih dulu langsung menanyakan pesawat yang akan menjemput mereka kepada Francisco. Francisco mengatakan masih dalam perjalanan. Karena merasa curiga, Cyrus pun menarik Francisco agar dia tidak kemana-mana. Di dalam pesawat, Cameron yang mencoba mengeluarkan Baby O. Namun Baby O menolak dikarenakan penyakit diabetesnya sudah terlanjur kambuh dan membuat tubuhnya menjadi lumpuh. Baby O menyarankan agar Cameron melawan saja, namun Cameron memilih untuk mencari suntikan. Ketika turun dari pesawat, Cameron mendapati Nathan yang mencoba membunuh napi lainnya yang tidak berguna. Cameron menghampiri dan mencoba untuk menggagalkan rencana itu dengan mencoba terlihat lebih jahat kepada napi. Cameron beralasan untuk tidak membunuh mereka karena bisa membantu untuk menarik pesawat jika tak ada pesawat lain yang bisa ditumpangi. Cyrus pun membenarkannya dan menyuruh Nathan untuk tidak membunuh mereka. Scene berlanjut. Terlihat Cameron sedang menuju ke sebuah tempat obat-obatan untuk mencari suntikan. Francisco yang sedang menggali badan pesawat melihatnya. Ternyata ketika Cameron memasuki tempat itu, tiba-tiba seseorang menyerangnya dari arah belakang dan sempat terjadi perkelahian. Agen Vincent muncul untuk membantu Cameron. Setelah perkelahian selesai, agen Vincent dan Cameron sempat saling menodongkan senjata. Dikarenakan mereka belum saling kenal, hingga akhirnya agen Vincent menurunkan senjata terlebih dulu dan mengobrol beberapa saat, menanyakan rencana Cameron selanjutnya. Agen Vincent mengatakan kalau pasukan sudah di jalan menuju lokasi bandara Lerner. Di luar sana, Cyrus dan para napi lain sibuk menarik badan pesawat untuk segera pergi, dikarenakan mereka sudah mengetahui kedatangan pasukan tentara yang dikirim untuk menangkap mereka. Francisco yang mempunyai rencana tersendiri langsung berlari menuju ke sebuah tempat obat-obatan, yang ternyata di dalam sana sebuah pesawat menunggunya untuk pergi.
Tanpa sepengetahuan Cyrus, Francisco menyuruh pilot untuk segera berangkat meninggalkan semua napi termasuk Cyrus. Dan ternyata memang itu rencana Francisco dari awal. Ketika pesawat mencoba lepas landas, agen Vincent berlari keluar dan mencoba menghentikannya menggunakan alat berat yang ada di sekitar. Pesawat itu pun patah di bagian sayap dan menabrak sebuah tangki minyak. Cyrus yang mengetahui kejadian itu tanpa ampun membakar Francisco dengan pesawat itu. Setelah itu, Cyrus langsung bergegas mengambil senjata dan mengumpulkan para napi lain untuk mengatur strategi. Tujuannya untuk memperlambat pasukan tentara itu agar tidak terlalu dekat dengan posisi mereka. Peperangan pun terjadi. Cyrus dan napi lainnya berhasil memperlambat cara pasukan tentara tersebut. Kita beralih ke Kamerun. Setelah menemukan suntikan untuk Baby O, tanpa pilihan lain, Kamerun mencoba melewati para tembakan antara napi dan pasukan tentara. Ketika sedang terjadi adu tembak di luar, di dalam pesawat salah satu napi lainnya mencoba untuk memperkosa officer Bishop yang terborgol. Baby O memaksakan diri untuk membantu dengan keadaan tubuhnya yang sedang lumpuh. Beruntung, Cameron yang sudah masuk ke dalam pesawat langsung menghajar dan mengatakan, "Jangan memperlakukan wanita seperti itu." Dan kemudian, Cyrus dan para napi lainnya terlebih Sweng yang memaksakan pesawat untuk terbang di kondisi yang membuat mereka terbojok. Pesawat pun lepas landas, ternyata ikatan yang dipasang oleh Cameron terlepas dan menarik mobil yang dikendari agen Vincent hingga menabrak menara kontrol bandara. Di dalam pesawat, para napi berpesta. Kemudian Nathan memperlihatkan selembar kertas kepada Cyrus dan langsung menarik paksa officer Bishop, kemudian menodongkan senjata tepat di kepala. Mencoba untuk melihat respon Cameron, namun yang berdiri adalah Baby O yang mengatakan bahwa dialah yang memberikan info ketika mereka di Carson City, bahwa dia jugalah yang mengaitkan ikatan pada ban pesawat. Namun sayang itu sia-sia. Cyrus dengan mudah menembak. Mencoba untuk mengancam Cameron dengan boneka yang akan dihadiahkan untuk anaknya, helikopter yang berisi agen Vincent dan lainnya langsung menembaki pesawat Conair. Para napi pun langsung berlindung dan mencoba untuk memberikan tembakan belasan ke helikopter tersebut. Karena melihat sahabatnya Baby O tidak berdaya setelah tertembak, dengan penuh amarah, Cameron berdiri dan langsung melawan para napi termasuk Cyrus. Meskipun terkena tembakan di bagian lengan, Cameron tetap maju menghajar mereka. Setelah mencapai dek bagian depan, dia pun langsung mengabarkan para agen untuk tidak menembak ke pesawat, dan akhirnya tembakan pun dibatalkan. Adegan berlanjut. Agen Vincent mencoba mengarahkan Cameron untuk mendaratkan pesawat di bandara Las Vegas. Namun Swem yang mempiloti pesawat mengatakan bahwa mesin pertama pesawat rusak karena terkena tembakan. Swem memastikan kalau akan mendarat darurat di jalan raya yang ramai lalu lintas. Dan itu benar terjadi. Pesawat mendarat darurat dan menabrak gedung besar yang ramai pengunjung. Setiba polisi di lokasi kejadian, para napi yang masih hidup langsung diringkus terkecuali Cyrus, Sweng, dan Nathan yang berhasil melarikan diri. Terlihat Baby O yang sedang dimasukkan ke mobil ambulans untuk dibawa ke rumah sakit. Melihat Cyrus and the gang berhasil kabur menggunakan mobil pemadam kebakaran, Cameron dan agen Vincent langsung mengejar mereka menggunakan motor polisi yang ada di lokasi. Kejar-kejaran pun terjadi. Seperti biasa, di sebuah film kriminal tembak-menembak terjadi di jalan raya. Cameron yang mencoba naik ke mobil tersebut dihalangi oleh Cyrus menggunakan tongkat yang berada di mobil tersebut. Namun, Cameron berhasil mengambil alih tongkat tersebut dan langsung menusuk kaki Cyrus. Cyrus pun dilumpuhkan. Namun, di adegan terakhir, Cyrus harus meninggal karena terjatuh tepat di sebuah alat berat yang menghancurkan kepala. Adegan berlanjut di mana warga sedang asik memungut uang yang berhamburan. Karena ternyata pesawat menabrak gedung kasino perjudian. Saya baru sadar ya. Agen Vincent pun berterima kasih ke Cameron untuk penyelamatan bantuannya. Dan lanjut bertemu dengan agen Duncan untuk meminta maaf masalah mobil yang sudah hancur. Agen Duncan pun ternyata tidak mempermasalahkannya. Kemudian di sesi-sesi terakhir, Cameron melihat istri dan anaknya dari jauh, lalu mendekati mereka. Anaknya sempat takut karena melihat Cameron yang berambut panjang, terlebih lagi itu untuk pertama kalinya mereka bertemu. Namun Casey, sang istri, mencoba menjelaskan ke anaknya dan dia pun menerima boneka itu. Lalu kemudian mereka pun berpelukan.
Dan film pun berakhir. Jika mempunyai waktu senggang, silahkan nonton film penuhnya di website penyedia film. Saya si kreator pamit undur diri dari pendengaran kalian semua. Tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton konten ini hingga akhir. Jangan lupa subscribe channel ini dan wassalam.